Ya, Mas. Baik, kita mulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat dan di waktu yang mulia insyaallah. Di tempat yang mulia, tentu ini adalah merupakan rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Satu di antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian di waktu yang mulia juga kita masih berada di bulan Muharram. Masih berada di bulan Muharram, Ibu ya. Satu di antara bulan haram. Jadi Muharram salah satu dari 4 bulan haram, karena merupakan bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dijelaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hari-hari ini atau di bulan ini adalah waktu yang mulia, waktu-waktu yang mulia, di mana banyak keutamaan bulan Muharram ini. Di antaranya bulan Muharram ini disebutkan oleh Nabi SAW adalah bulannya Allah. Bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tadi disebutkan bulan Muharram termasuk bulan haram, bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala amal kebaikan dan kebajikan, amal soleh kita yang kita lakukan di bulan haram ini, di bulan Muharram ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah di pagi hari ini insyaallah menjadi pahala yang berat timbangan kebaikannya di akhirat nanti, dan mudah-mudahan merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah di pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah di pertemuan atau bulan sebelumnya ya, kita membahas mengenai apa, Ibu? Maja'a fi tanjim, ya Bu ya. Ilmu perbintangan. Betul. Ilmu perbintangan, maja'a fi tanjim. Ya, dan alhamdulillah kalau tidak salah sudah kita tuntaskan, Ibu ya. Ya insyaallah taala di pagi yang mulia ini kita membahas atau melanjutkan bab yang
dari buku yang sudah ibu miliki. Yang ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya, ya, yang masih memiliki bab dengan bab sebelumnya, yaitu bab majaa fil istisqa'i bil anwa. Bab majaa fil istisqa'i bil anwa, yakni bab mengenai menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Bab mengenai hukum menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Kalau bab sebelumnya membahas tentang ilmu perbintangan, di mana kita bahas kalau tidak salah, ini ada dua pembahasan. Jadi ilmu perbintangan dibagi menjadi dua, ada ilmu taksir dan ilmu tasyir. Begitu ibu ya, taksir dan tasyir. Nah, mana masing-masing telah kita jelaskan. Ilmu taksir yakni menganggap atau ada keyakinan bahwa pergerakan bintang-bintang di langit atau mungkin benda apapun yang ada di langit sana itu diyakini mempengaruhi gerakan mereka, menghilang, muncul, geser ke kanan, geser ke kiri, itu mempengaruhi kehidupan dunia. Ya, sekali lagi ilmu taksir adalah meyakini, ilmu yang meyakini pergerakan bintang-bintang atau benda-benda di langit di sana itu mempengaruhi terhadap peristiwa apa saja yang ada di dunia atau di bumi ini. Maka para ulama menghukumi ilmu taksir ini diharamkan. Ya, diharamkan karena memiliki keyakinan bahwa bintang-bintang itu memiliki kekuatan atau memiliki pengaruh. Adapun yang kedua, ilmu tasyir, yaitu ilmu yang menganggap bahwa bintang-bintang di langit atau pergerakan bintang-bintang di langit dan benda-benda yang ada di langit sana tidak memiliki pengaruh terhadap peristiwa yang ada di dunia ini. Ya, hanya menganggap bahwa bintang-bintang yang ada itu, yang pertama kemarin apa? Lizinatid dunya, lizinatis, untuk hiasan, perhiasan di langit, perhiasan di langit, lizinah. Yang kedua untuk petunjuk arah dan petunjuk waktu, atau mungkin petunjuk musim, ya, dan ini tidak mengapa. Ini yang sudah kita bahas ibu-ibu rahimakumullah di pertemuan sebelumnya. Wa insyaallah taala di pagi yang mulia ini kita akan lanjut di bab ke-29 majaa fil istisqa'i bil anwa. Ini membahas tentang bagaimana hukum menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang di langit. Karena mungkin ada sebagian dari masyarakat kita, ya, yang memiliki keyakinan bahwa, ya, turunnya hujan itu berkenaan dengan munculnya bintang tertentu. Turunnya hujan itu berkenaan dengan munculnya benda langit tertentu. Maka kita akan bahas para jamaah sekalian, ibu rahimakumullah, bagaimana Islam atau bagaimana hukum menisbatkan turunnya hujan dengan atau kepada bintang. Ibu rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada bab sebelumnya yang kita telah bahas adalah mengaitkan gerakan-gerakan bintang
dengan masa depan. Ya. Mengaitkan gerakan-gerakan bintang itu dengan masa depan. Yang ini merupakan bagian ilmu perdukunan. Merupakan ilmu perdukunan yang tentu para ulama telah sepakat hukumnya adalah syirkul akbar. Nah, yang disebut tadi ilmu ta'thir, Ibu. Mengaitkan gerakan bintang-bintang dengan kejadian yang akan datang atau akan terjadi. Jadi kalau ada bintang ini akan terjadi ini, ada bintang ini akan terjadi ini. Dan ini sering kita dengar dulu ya ketika di kampung. Jadi patokan mereka itu kejadian apa atau apa yang akan terjadi itu dengan melihat bintang. Nah, jika ini yang terjadi, maka ini merupakan bagian dari ilmu perdukunan yang para ulama mengatakan atau menghukumi bahwa ini termasuk syirkul akbar. Masya Allah, Ibu ya. Ini merupakan syirik besar. Ya. Adapun kaitan bab ini dengan bab sebelumnya, Ibu rahimakumullah. Ya. Bab ini dengan bab sebelumnya adalah masih berhubungan dengan masalah perbintangan. Namun bab ini sekalipun dihukumnya adalah syirik, namun ini masih levelnya syirik kecil. Menisbatkan turunnya hujan karena bintang itu termasuk perbuatan syirik juga, Ibu. Namun derajatnya masih syirik kecil. Nanti kita jelaskan kenapa derajatnya masih syirik kecil. Ya. Nah, disebutkan di sini kenapa termasuk derajatnya syirik kecil, karena menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Namun baik, karena menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu ini, karena ini sebab dari perbuatan syirik, dan syiriknya syirik kecil. Tapi masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu siapa? Allah. Dia hanya menisbatkan turunnya hujan itu dengan munculnya bintang tertentu. Namun dalam hatinya dia masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu siapa? Allah. Maka ini masih syirik kecil. Nah, mengaitkan turunnya hujan dengan pergerakan bintang itu bisa terjadi dalam dua bentuk, ibu-ibu. Nah, ini saya akan jelaskan secara rinci insyaallah. Mengaitkan turunnya hujan dengan datangnya atau dengan bintang-bintang itu terjadi dengan dua bentuk atau dua kondisi. Yang pertama, menggunakan kata bi, ya, dalam bahasa Arab bi itu artinya, ibu, bi artinya apa? Dengan. Bismillahi artinya dengan nama Allah. Menggunakan kata bi, nah memang ini perkataan dalam bahasa Arab, ibu ya. Seperti kalimat mutirna binau'i kada. Mutirna binau'i kada, yang artinya diturunkan hujan untuk kami. Bi artinya dengan atau karena bintang itu. Diturunkan hujan untuk kami karena bintang itu. Nih, ibu nih, perkataan yang mungkin kalau kita tidak detail, nyaris kita tidak tahu bahwa ini termasuk yang dilarang. Mutirna binawi kada. Diturunkan hujan itu kepada kita itu karena bintang itu. Bi, dengan bi ya. Nah, bi artinya karena atau dengan.
Maka bentuk kalimat ini, ibu rahimakumullah, jadi kalau ibu-ibu mengatakan hujan karena ada bintang itu, karena ada bintang itu, karena, maka kalimat ini akan memberikan dua makna ibu-ibu, ya, yang akan menunjukkan hukum dari perbuatan tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan hujan itu turun karena bintang itu, maka ada dua makna. Yang pertama, kata tersebut menunjukkan, atau bintang tersebut menunjukkan, maknanya adalah bintang tersebut ikut menurunkan hujan. Jadi kalau ibu mengatakan turunnya hujan itu karena bintang itu, maka maknanya ini bisa berarti bintang tersebut ikut menurunkan hujan. Dan keyakinan seperti ini ibu-ibu rahimakumullah, keyakinan seperti ini, kalau ada keyakinan yang dimaksud perkataan mutirna binawi kada, hujan turun itu karena bintang itu, dan dia meyakini bahwa bintang tersebut ikut juga menurunkan hujan, maka keyakinan seperti ini masuk dalam kufur akbar. Nih, makanya hati-hati ibu ya dalam pengucapan. Makanya kan syirik itu kan ada dari perkataan, dari perbuatan, ya, dari keyakinan. Makanya ini syirik dari apa? Perkataan. Dan perkataan itu juga ternyata bisa ranahnya ke syirkul akbar, syirik besar. Nah, di antaranya perkataan ini. Berikut keyakinannya. Sekali lagi, hukumnya adalah kufur akbar. Kenapa? Karena meyakini adanya mudabbir. Mudabbir artinya apa? Pengatur. Karena dia meyakini adanya pengatur alam semesta ini, yaitu selain Allah. Jadi kalau keyakinannya ibu, saya ulang, jika ibu mengatakan atau kita mengatakan hujan turun karena bintang itu, kalau yang dimaksud perkataan ibu karena bintang itu, bintang ikut menurunkan hujan, maka keyakinan ini, perkataan ini ranahnya masuk pada kufur besar, syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini adanya pengatur alam semesta ini selain Allah. Nah, itu urutannya ibu. Makanya perkataan itu memang harus kita jaga. Segala perkataan kita harus dijaga, hati-hati. Apakah perkataan itu jatuh kepada dosa atau tidak? Mungkin sederhana kita mengatakan demikian. Namun itu kalau jika berawal dari keyakinan yang salah, yang tadi ya, perkataan mutirna binawi kada, turunnya hujan itu karena bintang itu, dan keyakinannya adalah bintang juga ikut menurunkan hujan, maka ini ranahnya kufur akbar, karena dia menganggap ada pengatur di dunia ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mutirna binawi kada, turunnya hujan karena bintang tersebut. Maknanya, jika muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Kalau yang pertama itu kan keyakinan dalam hatinya bintang itu juga ikut menurunkan hujan. Kalau yang kedua ini keyakinannya atau anggapannya hanya muncul dan tenggelamnya bintang tersebut, itulah yang menyebabkan turunnya hujan, tapi tidak menganggap bahwa bintang itu ikut menurunkan hujan. Bagaimana keyakinan yang seperti ini ibu rahimakumullah? Keyakinan seperti ini jatuh pada kufur asghar, kufur kecil, atau dalam bahasa kita ibu, kufur nikmat gitu. Kufur nikmat. Dikatakan sebagai kufur nikmat, kenapa ibu? Kenapa dikatakan kufur nikmat kalau ibu mengatakan
oh hujan ini atau hujan tadi pagi itu karena bintang semalam ini, bintang ini. Tapi keyakinannya hanya keluarnya bintang tersebutlah yang menyebabkan turunnya hujan. Tidak ada keyakinan dalam hati bahwa bintang yang semalam itulah yang menurunkan hujan. Tidak ya. Maka ini ranahnya kufur asghar, atau lebih tepatnya kufur nikmat. Kenapa dinamakan kufur nikmat, ibu rahmatullah? Nah, ini jawabannya. Karena asalnya hujan itu nikmat. Benar tidak ibu? Hujan itu adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan hujan tersebut, hujan itu kan nikmat. Kalau dapat nikmat, harusnya disandarkan kepada siapa nikmat tersebut, ibu? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya nikmat berupa hujan tersebut disandarkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disandarkan kepada yang lainnya. Namun kalau mengatakan ya mutirna binawi kada, turunnya hujan di pagi hari itu karena ada bintang yang semalam, dan dia hanya berkeyakinan bahwa munculnya bintang semalam itu yang menyebabkan turunnya hujan, maka ini termasuk kufur nikmat. Hujan merupakan kenikmatan. Kenikmatan seharusnya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita meyakini bahwa yang menyebabkan turunnya hujan itu adalah bintang-bintang yang semalam tersebut, maka namanya ibu menisbatkan nikmat berupa hujan itu kepada bintang. Maka inilah yang disebut dengan kufur asghar, kufur nikmat. Ya, oleh karena itu manakala menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka si hamba ini telah dikatakan kufur nikmat. Nah, dari makna yang kedua atau dari keyakinan yang kedua ini, hanya meyakini datangnya dan tenggelamnya bintang itu menyebabkan turunnya hujan, itu ada dua kesalahan ibu. Ada dua kesalahan. Ya. Apa kesalahannya? Menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, padahal bintang bukan sebab turunnya hujan. Ya enggak bu? Menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan itu juga salah. Jadi keyakinan ibu bahwa hujan tadi pagi itu karena sebab bintang di malam hari itu juga salah. Karena bintang bukan termasuk sebab turunnya hujan. Jika sekiranya ibu rahmatullah, bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan, maka tetap nikmat berupa hujan itu harus disandarkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl, ibu bisa buka surat An-Nahl ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah ini kenapa dinamakan kufur ibu? Kufur nikmat, kufur asghar. Ini dalilnya. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha. Namun kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini ibu rahmatullah, ayat 83 surat An-Nahl ini diturunkan kepada sekelompok orang yang berada di tengah lautan. Jadi asbabul nuzul, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 83 surat An-Nahl ini, mereka sebenarnya mengetahui nikmat Allah. Tsumma yungkirunaha, namun kemudian mereka ingkar. Dia tahu itu nikmat dari Allah, tapi kemudian dia itu ingkar. Ingkar itu artinya apa ibu? Ingkar ya ingkar, melupakan. Ya, ingkar itu melupakan, mengingkari, tidak mengakuinya bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Nah, ayat yang mula ini Allah turunkan karena sebab apa? Sebab kepada sekelompok kaum yang waktu itu
berada di tengah lautan dan berada di tengah ombak yang besar. Di tengah ombak yang besar. Kemudian mereka memiliki nahkoda. Nahkoda itu apa? Supirnya kapal, ya. Yang pandai dalam mengendalikan kapal. Yang pandai dalam mengendalikan kapal. Jadi lihai, dia juga profesional lah kalau bahasa kita. Udah profesional nyupirin kapal. Dalam situasi tersebut, jadi dalam situasi ombak yang besar, ya, nahkoda itulah yang mengatur agar apa? Semua penumpang bisa tenang dan bisa selamat, dan kapalnya tidak terguling tentunya, atau tidak terdampar atau tidak nabrak lah. Yang akhirnya dia selamat, ya. Yang akhirnya mereka yang berada di kapal itu selamat. Maka orang-orang yang di kapal tersebut mengatakan bahwa mereka selamat karena nahkoda yang pandai tersebut. Nah ini, jadi ini bisa kita analogikan, misalkan ada bis lah ya, bis misalkan kehilangan kendali, remnya blong atau mungkin bagaimana lah, ternyata supirnya itu pintar bagaimana menyelamatkan penumpangnya, ya. Sedangkan mungkin penumpangnya sudah was-was, khawatir yang luar biasa. Namun ternyata berkat kelihayan dan kepandaian sang supir, sang nahkoda, kapalnya aman, selamat, dan semuanya tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah kejadian ini, mereka yang menumpang di kapal tersebut ternyata menisbatkan selamatnya mereka dari gelombang ombak yang luar biasa itu, mereka nisbatkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa, Ibu? Kepada supirnya, kepada nahkodanya. Oh, nahkodanya hebat. Untung ada engkau, untung yang nyupir engkau, untung yang mengendalikan engkau. Semua menisbatkan keselamatan itu kepada nahkoda ini. Ya. Maka perbuatan seperti ini, ibu-ibu rahimakumullah, ini bagian dari kufur nikmat. Kenapa? Karena kondisi, ibu-ibu rahimakumullah, kondisi seperti yang tadi diceritakan, di tengah ombak, di tengah lautan, ombak yang besar, badai. Seharusnya ya mereka mengingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menyelamatkan. Ya, bahkan nahkodanya sendiri pun, ya, ibu-ibu rahimakumullah, bahkan nahkodanya sendiri pun dia selamat juga diselamatkan oleh Allah. Begitu juga nahkoda itu pintar, lihai, bahkan dimudahkan oleh Allah untuk meredam ombak tersebut, itu izin dari Allah. Namun ternyata mereka justru menisbatkan selamatnya mereka dari ombak yang besar tersebut kepada nahkoda. Ya, kepada nahkoda. Sehingga ini termasuk bagian kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau seperti ini, masya Allah, luar biasa, Ibu. Dan ini banyak terjadi. Ya, bukan hanya mungkin di kapal, bukan hanya di kendaraan. Apa saja mungkin ibu yang ibu alami, ya, yang seharusnya mungkin ibu terjadi malapetaka, falidzubillah, musibah, namun mungkin ada, ya, ada yang menolong, ada yang mengingatkan, ibu jangan berdiri di situ, geser. Misalkan ibu nggak ngeh, ternyata di atasnya ada pohon yang sedang ditebang. Nah, ibu geser, baru aja geser, itu kayu udah langsung dor, persis di tempat ibu berdiri tadi. Dan ibu mengatakan, untung kamu ingetin saya. Begitu kan? Untung kamu. Coba kalau kamu nggak ngingetin saya udah penyet kayak ayam geprak gitu ya. Faliyadzubillah. Maka
Ketika ibu mengatakan demikian, ini sudah masuk kufur nikmat. Nah ini udah biasa ternyata. Makanya hati-hati ibu rahimakumullah dengan lisan kita. Lisan kita. Iya. Dari awal sudah menisbatkan kepada selain Allah. Ini kufur ibu. Kalau bukan karena Allah. Nah, terus bolehnya bagaimana? Kalau tadi bilang yang tidak boleh, ibu nggak boleh mengatakan untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu yang ngingetin saya bisa kejatuhan pohon ini. Itu kan nggak boleh, termasuk kufur nikmat. Yang boleh seperti apa ibu? Yang boleh ibu nisbatkan kepada Allah dulu. Kemudian ibu menggunakan kata kemudian atau lalu. Jangan menggunakan kata dan. Ibu selamat dari jatuhan kayu yang sedang dipotong tersebut. Baru ibu geser, kayu itu jatuh. Ibu mengatakan, untung Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku. Kemudian untung ada kamu. Maka ini boleh. Dengan kata kemudian. Untung Allah menyelamatkan aku. Alhamdulillah. Kemudian karena kamu mengingatkan aku. Jangan ada kata dan. Untung Allah dan kamu menyelamatkan aku. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Menjadikan atau mensejajarkan manusia dengan Allah. Wala yajuz. Ini juga sering terjadi. Betul dia menisbatkan kepada Allah pertamanya, tapi ternyata menyandarkan juga kepada selainnya, namun dengan kata dan. Dengan kata dan. Itu tidak boleh. Baik, ibu rahimakumullah. Ini makna yang pertama atau dua bentuk yang pertama, yakni menggunakan kata bi. Menggunakan kata bi. Mutirna bi naui kada. Diturunkan hujan kepadaku karena hujan, karena bintang itu. Maka tadi disebutkan bentuk yang kedua ibu rahimakumullah, menggunakan kata fi. Kalau tadi menggunakan kata bi karena, maka tidak boleh. Mutirna bi, turunnya hujan itu karena bintang yang semalam. Nah itu nggak boleh. Ya, walaupun tadi disebutkan dua bentuk. Kalau keyakinannya bintang itu juga ikut menurunkan hujan, nah ini lebih parah lagi. Memang nggak boleh. Bahkan ini syirkul akbar, kufur akbar. Atau dia hanya meyakini bintang dan apa saja yang muncul dan tenggelam itu sebagai sebab saja menurunkan hujan, itu juga tidak boleh, karena menisbatkan nikmat Allah berupa hujan itu kepada selain Allah. Ini masuk pada hukum syirkul asghar. Dua-duanya nggak boleh. Jadi dengan kata bi tidak boleh. Karena yang kedua menggunakan kata fi. Fi artinya apa ibu? Fi artinya apa? Fi itu ya artinya di dalam, pada saat, bukan karena ya. Fi itu artinya pada saat, pada waktu. Nah itu. Jadi kalau kita mengatakan mutirna fi naui kada, artinya apa? Kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Coba ibu sambil dipahami. Mutirna fi. Kalau tadi mutirnya bi. Ternyata memang ibu, saya yakin ibu sudah belajar bahasa Arab. Bi dengan fi farq bainahuma. Berbeda maknanya di antara keduanya. Sama dengan mungkin kalimat-kalimat yang lain. Antara wa dengan fa itu juga beda. Nah,
Nah ya, ini ibrah, pelajaran besar bagi kita ibu. Sekali lagi, menggunakan kata fi, mutirna fi nau'i kada. Turunnya hujan itu kepadaku, diturunkan hujan kepadaku itu di saat pada waktu munculnya bintang itu. Dari kalimat ini bimbahmakumullah, para ulama mengatakan bahwa mengaitkan antara turunnya hujan dan bintang yang menggunakan kalimat atau kata fi yang artinya pada saat atau bertepatan, ibu ya, maka ini tidak mengapa, hukumnya boleh-boleh saja. Ternyata ibu ya, kalimat kata itu memang benar. Yang kan ini berkenaan dengan akidah ibu ya, berkenaan dengan keyakinan. Kalimat-kalimat yang biasa kita pakai dalam sehari-hari pun sebenarnya kalau kita tidak atur, bisa juga kalimat yang mungkin kita anggap itu kalimat yang merdu, kita anggap itu adalah kalimat yang biasa-biasa saja, namun ternyata dianggap luar biasa oleh orang lain. Benar tidak ibu? Ibu ngaji nih, ibu ketemu sama teman, ibu bilang, aduh Masya Allah, ini kayaknya bajunya mahal deh, karena udah 5 hari dipakai. Ayo, ibu menyanjung awalnya ya. Ibu nyanjung, ini bajunya mahal, tapi ibu ada kalimat udah 5 hari dipakai. Maksudnya apa bu? Ganti apa bu? Gitu ya? Itu bisa tersinggung. Dia juga kalau punya baju baru juga sambil 2 pekan nggak dipakai-pakai, nggak dicuci kok, gitu kan? Akhirnya apa? Gara-gara kalimat ini ada yang tersinggung. Ya mungkin ibu juga niatnya nggak nyinggung ya bu ya, tapi kalimatnya itu menukik kalau bahasa ini ya. Menukik gitu. Atau kalimat-kalimat yang lain, apalagi maaf ya, kalau ibu-ibu tuh kan bapernya banget ya, langsung masuk ke perasaan gitu kan, langsung masuk ke hati. Iya, ibu punya grupnya ada ustadznya, ya. Kemudian ada yang nanya, Ustadz, langsung dijawab. Ustadz saya nanya, dijawab. Ibu nanya belum dijawab, bukan gak dijawab, ibu langsung baper, giliran saya yang nanya juga Ustadz nggak mau jawab nih, akhirnya dihapus. Itu kan langsung baper bu ya. Barangkali Ustadznya di jalan bu, atau Ustadznya memang nyari jawaban yang menenangkan, jawaban yang paling sahih gitu ya, walaupun lama ditunggu 2 hari ternyata jawabannya wallahu a'lam gitu ya. Ngerti gitu mah dari kemarin Ustadz jawabannya wallahu a'lam, ditunggu-tunggu juga barangkali memang Ustadznya nggak tahu. Jadi bukan berarti kemahiran seorang guru itu apa pertanyaan langsung jawab, bukan bu ya. Bahkan pernah mendengar Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya berapa pertanyaan, sekitar 30 ya, atau berapa ya, itu yang dijawab cuma 2 atau 3, selainnya wallahu. Baik, kembali ke sini ya. Jadi memang perkataan kita itu juga harus dijaga, karena mungkin baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Ini apa saja bu? Makanya memang Islam menganjurkan man amana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Iya, ibu memang ya, ini lisannya pengen kalau ada apa-apa kan pengen komen kan ya, dari pakaiannya, dari gaya ngomong orang lain, pengen banget dikomenin. Tapi lihat maslahat lah bu, kalau memang maslahatnya lebih kecil dibanding madorotnya, lebih baik diam, ahsan.
Ya. Termasuk nih Bu nih. Ketika ibu pengen ngomong seperti itu, pengen ngomenin sesuatu, ibu udah tahan. Ternyata temen ngomenin pengen kayak gitu juga. Nah, kayaknya ada temen nih yang ngomenin. Akhirnya, iya aku juga pengen begitu sebenarnya. Kalau sabar, udah jangan dikomenin lah gitu. Jadi sabar terhadap diri sendiri, juga sabar untuk memberikan nasihat orang lain juga. Ini yang terjadi kan, udah ditahan-tahan malah kamu ngomong, aku juga pengen ngomong sebenarnya. Akhirnya kan heboh kan. Baik. Artinya para ulama, sekali lagi para ulama mengatakan bahwa mengaitkan antara turunnya hujan dengan bintang menggunakan kata fi yang artinya apa? Berkenaan, bertepatan pada saat, ya Bu ya. Itu hukumnya tidak mengapa. Dan ini pendapat dari siapa? Pendapat dari madhab Syafi'i, madhab Hambali. Karena fi dalam hal ini merupakan kata dzarfuz zaman. Apa dzarfuz zaman? Kata tunjuk. Dzarfu itu menunjukkan waktu, yaitu menunjukkan waktu terjadinya kejadian. Oleh karena itu ibu-ibu, ketika ada orang mengatakan mutirna fi nau'i kada, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu, adalah tidak mengapa. Adalah tidak mengapa. Karena apa? Karena dalam kalimat tersebut tidak ada bentuk mengaitkan sebab hujan dengan bintang tertentu. Sekali lagi, kenapa tidak mengapa? Karena tidak ada kalimat, ya, atau tidak ada bentuk mengaitkan sebab turunnya hujan itu dengan bintang tertentu. Tidak ada, karena hujan turun berkenaan dengan bintang itu, ya, berkenaan, bertepatan. Nah, ini kita bisa contohkan seperti ini Bu. Sama halnya ketika kita mengatakan musim hujan itu tiba pada saat bulan apa Bu? Yang ada berbernya biasanya ya. September, Oktober, November, Desember gitu ya. Nah, artinya Ibu, bintang tersebut muncul pada bulan-bulan tertentu yang kebetulan waktu itu juga musim hujan. Jadi biasanya, ya, maka ungkapan-ungkapan seperti ini wallahualam tidak mengapa. Biasanya kalau bulan Desember, bulan yang berber itu, ya, itu turun hujan. Jadi ibu jangan memastikan, bentar lagi berber nih, ya, ya, itu tuh musim hujan, bertepatan. Nah, ini merupakan dalil ibu bahwa syarat jika telah berbicara tentang masalah tauhid, nih ibu nih bisa digaris bawah ini, merupakan dalil bahwa bahwa syariat jika telah berbicara tentang masalah tauhid, maka pasti akan detail pembahasannya. Masya Allah ya. Ini yang kita tidak akan dapat kecuali kita hadiri majelis ilmu, ibu. Kadang-kadang ada ibu tahu dalilnya aja, hafal dalilnya, tapi tidak tahu pendalilannya. Betul nggak? Ibu tahu dalil apa masanya, misalkan tentang makan dan minum. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum dengan berdiri. Ini misalkan, maka ada pembahasannya. Ternyata Nabi pernah juga berdiri gitu. Tapi ibu dapatkan dari majelis ilmu. Ya, kalau katanya orang biasanya masih ngambang. Nah, begitu juga pembahasan seperti ini. Jadi masalah tauhid akan detail. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, kita jangan sampai salah dalam berucap. Karena meskipun maksudnya bukan kesyirikan, ibu nih,
Walaupun perkataan kita itu bukan karena bukan ranahnya kesyirikan, akan tetapi jika lafalnya ada berbau syirik, maka hendaklah dijauhi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Siapa yang tahu surat apa ini, Bu? Surat Al-Baqarah ayat 104. Surat Al-Baqarah ayat 104, Ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Apa arti ra'ina, Ibu? Ra'ina itu kata celaan yang biasa dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi waqulu unzurna wasma'u, akan tetapi katakanlah unzurna, lihatlah, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim, sesungguhnya bagi orang kafir itu azab yang pedih. Intinya ibu-ibu, dalam syariat Islam ini melarang untuk mengucapkan hal-hal yang mengandung makna yang terlarang, mengandung kata-kata, ucapan-ucapan yang mengandung makna yang terlarang, berupa cacian, berupa hinaan. Nggak boleh. Dahulu, nah disebutkan di ayat mulai ini, dahulu orang-orang Yahudi mengucapkan atau menggunakan kalimat ro'ina untuk mencela, ibu. Dan orang-orang muslim pada saat itu, maksudnya para sahabat, tidak meniatkan apa yang ia lakukan, tidak meniatkan apa yang dilakukan orang yang kafir. Jadi orang-orang Yahudi ketika mengucapkan ro'ina kepada kaum muslimin atau kepada selainnya, itu tujuannya untuk mencela. Nah, orang-orang muslim pada waktu itu, maksudnya para sahabat, juga ikut mengatakan ro'ina, tapi niatnya bukan kayak orang Yahudi ingin mencela, namun tetap dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Kalimat-kalimat yang mungkin sekali lagi sederhana, tapi kalimat ini biasanya dipakai untuk mencela oleh orang-orang kafir. Kita nggak boleh pakai, walaupun kita tidak meniatkan untuk kayak mereka untuk mencela, nggak boleh. Maka memang Islam itu detail sekali, Bu, ya. Syariat Islam itu detail sekali, sampai masalah ucapan pun harus dijaga. Karena ya ibarat apa namanya, pedang tidak apa, Bu, kalau lidah itu apa maksudnya? Tidak bertulang. Ya, itu ngomong apa baik bisa, ya. Ngomong apa saja itu bisa. Makanya hati-hati. Iya, daging nggak bertulang. Hati-hati untuk mengucapkan sesuatu. Maka jangan sampai kita terkenal orang yang lisannya itu tajam, lebih tajam dari silet. Kalau udah ngomong pasti nyinggung orang. Faliyuzubillah. Ya, nadanya menghina, nadanya merendahkan. Burung ngaji sekali aja udah gaya. Nah, itu mungkin ngomong sendiri, Bu, ya. Tapi bahasanya kan apa ya, menghina orang lain, bahwa dirinya itu lebih hebat dibanding dia. Ya, jangan. Maka sekali lagi, billahikumullah, walaupun kalimat-kalimat itu tidak diniatkan untuk mencela, kalau memang kalimat itu tidak boleh, maka tidak boleh lakukan. Adapun ibu rahimakumullah, yang disunahkan bagi seseorang ketika terjadi turun hujan apa?
Hah? Mengucapkan apa yang telah disabdakan, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa ibu ketika turun hujan baca doa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Apa ini artinya? Ya Allah, jadikanlah hujan itu bermanfaat. Masya Allah ibu. Ya hujan lagi. Baru dicuci mobil. Ya gitu. Bahkan tidak sedikit orang mencela hujan. Nah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku mencelaku. Hambaku mencelaku." Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya, kok bisa hamba itu mencela Allah?" Ketika hamba mencela zaman, mencela waktu, mencela apa? Mencela ciptaan Allah. Ketika seseorang mencela ciptaan Allah, pada hakikatnya dia mencela zat yang menciptakan tersebut. Siapa? Allah. Mau hujan, mau apa saja. Jadi jangan dicela. Ini berat ibu, perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Nah kita kan udah budaya, apa aja dikomenin kan? Pokoknya yang lewat siapa komen. Ya? Iya. Tapi ada juga komentar yang baik, Bu. Seperti hadis Anas bin Malik, yaitu ketika para sahabat ketika ada dua jenazah lewat di depan para sahabat. Jenazah yang pertama orang baik, orang soleh. Ketika lewat dikomenin, oh dia orang baik, dia orang soleh, dia orang yang bertauhid, dia orang yang rajin ibadah, dia orang yang baik pokoknya. Maka ketika Nabi SAW mengetahui, Nabi SAW mengatakan wajibat, wajib bagi dia, wajib bagi dia. Kemudian gak lama lagi datang lagi atau lewat lagi jenazah, tapi mayitnya itu orang yang buruk. Buruk maksudnya buruk apa? Sifat lah, akhlak. Maka para sahabat ngomen juga, dia orangnya begini, dia orangnya begini, dia orangnya begini. Nabi mengatakan wajibat. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kenapa engkau tadi pas lewat yang pertama wajibat, yang kedua wajibat?" Apa kata Nabi? Orang yang pertama itu orang yang baik, wajib dia masuk surga. Fima makna. Dan orang yang kedua adalah orang yang buruk perangainya, yang dikomeni oleh para sahabat, wajib dia masuk neraka. Faliyudzubillah. Jadi ngomenin Bu ya, tapi ini memang ada contohnya. Tapi juga jangan disebutkan ketika habis menyolati jenazah. Ibu sering dengar nggak? Kalau ada yang menyolati sholat jenazah, dia bilang, "Saya bersaksi bahwa si ini orang baik, dia orang baik, dia orang baik." Jomanya khair. Begitu Ibu ya? Ketika saya baca penjelasan ulama, bukan seperti itu. Para sahabat tadi ngomenin yang pertama dan yang kedua itu murni tidak dipimpin, alami, memang demikian. Lah kalau ini mah dipaksa, dia orang baik, khair. Lah dalam hati seorang, dia punya utang sama saya, enak aja khair. Gitu ya. Belum bahas. Dia sering nyakitin aku, enak aja dibilang khair. Ini nggak boleh. Jadi bukan tuntunan seperti itu, tapi apa? Alami gitu Bu. Kayak ibu lah dengarnya orang jauh. Misal ya, artis meninggal. Ternyata artis ini udah hijrah. Oh ibu kan muji kan? Wah subhanallah, alhamdulillah, dia meninggal, dia udah hijrah. Nah ibu kan dengan sendirinya memuji kan? Bukan dipaksa, kamu harus muji dia ya. Oh nggak bisa, karena itu udah alami. Nggak bisa ibu rahmatullah. Ibu mau buruknya buruknya kayak apa? Kemudian ibu dipuji oleh orang-orang ini karena dipaksa, ya itu pujian yang wallahu alam hampa. Baik. Jadi ibu membaca Allahumma shayyiban
nafi'an. Atau dalam riwayat lain, Allahumma sayyiban hani'an. Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, semoga hujan ini menyenangkan. Hani itu artinya menyenangkan. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW menghabarkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman jika turun hujan kepada mereka, maka mereka membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini surat apa, Bu? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hujan turun kepada kita karena karunia dan rahmatnya. Nah, ini biasanya dibaca setelah hujan reda. Hujan reda. Kalau kita kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang menyejukkan, bahkan isinya doa, itu kan lebih dihargai ya, ibu-ibu rahmatullah ya. Lebih dihargai dan disukai. Nah, apalagi isinya doa. Nah, artinya ibu-ibu rahmatullah, jika seseorang mengatakan sebagaimana yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika turun hujan, ada hujan dengan doa Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban hani'an, atau mutirna bifadlillahi wa rahmati, maka pada hakikatnya dia menyandarkan nikmat Allah berupa hujan itu kepada Allah. Nah, ini kalimat ini kan jauh dari kekufuran, ibu-ibu rahmatullah, jauh dari kekufuran. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah, kita bisa pahami bahwa pembahasan pada bab ini tidak sama dengan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya membahas perbintangan yang digunakan untuk perdukunan berupa yaitu merupakan syirik akbar. Adapun bab ini berbeda dengan sebelumnya, yakni insya Allah memerlukan perincian sebagaimana telah disebutkan. Baik ibu-ibu rahmatullah, ini baru muqaddimah. Baru muqaddimah, tapi muqaddimahnya masih berhubungan ya, karena kita belum masuk ke matannya, belum masuk ke dalil. Ibu kalau baca buku yang ibu itu yang ada 5 menit juga selesai kan? Tapi kalau kita gali dari penjelasan ulama, masya Allah. Makanya memang ibu dekat dengan ulama itu kita akan banyak ilmu. Dekat dengan ulama itu maksudnya apa? Yang ngaji bisa ya baca kitabnya, itu namanya dekat dengan ulama. Aku punya kitab banyak Ustadz, dibaca nggak Bu? Nggak dekat namanya. Cuma untuk pajangan ya. Riyadhus Shalihin ada 4 jilid Ustadz. Apalagi Sahih Bukhari 18 jilid ada Ustadz, baca nggak Bu? Enggak. Ibu nggak dekat sama ulama. Gitu ya. Enggak Ustadz, maksudnya itu kan bahasa Arab, saya belum bisa baca, jadi ada kajian saya bawa. Berarti ibu dekat dengan ulama, maksudnya bisa mengkaji. Karena memang luar biasa ibu-ibu rahmatullah, kita harus memiliki kitab-kitab ya. Iya, ibu memiliki kitab-kitab itu ciri dari seorang muslim dan muslimah. Jadi yang dipajang kitab bukan untuk sombong, karena memang aku perlu kitab ini, beli, kita perlu buku ini, beli, gitu ya, masya Allah. Maka mudah-mudahan ibu bisa, kalau memang ingin baca-baca di maktabah kita, kami ibu di maktabah Lajnah Amal Soleh itu insya Allah ada, kalau tidak salah ya, ada 100 judul ada ya. Silakan ibu bisa ke sana, Cimuning ya. Ke Cimuning, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Arab, silakan. Buat referensi ya, karena kita harus mengikuti. Baik, kita masuk kepada matan dalil yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Itu pertama di surat Al-Waqi'ah. Ibu ya, benar ya? Nah, di surat Al-Waqi'ah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Yang artinya, dan kalian membalas rizki yang telah dikaruniakan kepadamu dengan mendustakannya. Ini dalil ini penjelasannya seperti apa? Atau pendalilan dengan judulnya itu apa sih? Kan judulnya tentang menisbatkan apa Ibu? Turunnya hujan dengan bintang-bintang. Ini dengan ayat ini apa? Nah, ini ada syarahnya. Jadi maksud ayat ini biburmakumullah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadamu, ternyata dibalas dengan mendustakannya, dengan mengingkarinya. Maksud dari ayat ini ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna." Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kamu mengganti rizki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakan Allah. Maksudnya apa? Qala syukrukum taquluna mutirna binaui kada wa kada wa binajmi kada wa kada. Ternyata firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah beliau SAW menjelaskan maksud ayat tersebut adalah wujud syukur kalian dengan cara mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan ini. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan yang akan datang, ya, riwayat yang akan datang dengan mengatakan wa taj'aluna syukra rizqakum bi annakum tukadzibunallah binisbatir rizqi ila ghairillah. Kalian menjadikan bentuk syukur terhadap rizki dengan menisbatkan rizki tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya demikian Ibu. Jadi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Firman Allah yang berbunyi kamu mengganti rizki yang telah Allah berikan kepada kalian dengan mendustakannya. Maksudnya adalah Nabi mengatakan mereka meluapkan rasa syukur dengan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka dengan mengucapkan apa? Mutirna binaui. Nah, tadi yang di awal bi, dia mengatakan atau menisbatkan bahwa hujan ini turun binaui kada karena bintang ini, wa binajmi kada dengan bintang ini. Dan itu kan kalimat-kalimat ini kan tadi kufur Ibu ya, kalimat kufur. Nah, ayat yang mulia ini yang tadi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, maksudnya mereka bersyukurnya kepada Allah tapi ternyata menisbatkan nikmat itu diberikan kepada selain Allah. Mutirna binawi kada wa bin najmi kada. Najm itu artinya apa? Najm itu artinya bintang. Iya, kalian menjadikan bentuk syukur terhadap rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan mengatakan atau dengan menisbatkan rizki itu diberikan oleh selain Allah. Nah, ini kan nggak boleh, Bu. Nah, ya, diberikan kepada selain diberikan oleh selain Allah. Nah, ini sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, yang pertama. Makanya tidak boleh kita menisbatkan rizki apapun kepada selain Allah. Mutirna binawi kaza, nggak boleh. Karena kita harus meyakini wa ma bikum bi nikmatin faminallah. Dalam ayat lain disebutkan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat yang kalian rasakan faminallah, semuanya itu datang dari Allah. Dan ini pun bagian dari syurut dikatakan telah bersyukur kepada Allah dengan benar, pernah kita sebutkan. Selain dari yang pertama adalah syukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati, dengan lisan maksud saya. Yang pertama bil lisan, dengan lisan. Kemudian yang kedua bil qalb, kalau bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Bil qalb
Nah itu, meyakini dalam hati bahwa yang diberikan atau yang kita terima itu faminallah, semua datang dari Allah. Nah, itu anjurannya. Ini yang pertama, ibu rahmakumullah, dalil mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, maknanya adalah wa taj'aluna syukra rizqakum bi annakum tukadzibunallah binismatir rizki ila ghairillah. Yani mereka memang bersyukur dengan nikmat yang mereka terima, namun ternyata syukur mereka dinisbatkan kepada selain Allah. Yang ini sudah dijelaskan tadi, termasuk kufur nikmat. Kemudian dalil yang kedua, ibu rahimahullah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah yang sampai hari ini kebiasaan orang jahiliyah itu di umat Nabi itu tidak ditinggalkan atau belum ditinggalkan, bahkan masih dilestarikan, masih dilakukan. Apa saja? Al-fakhru fil ahsab. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Dalam riwayat lain, wal istisqa'u bil anwa. Yang keempat, wan niyahah. Yaitu apa? Yang pertama, bangga dengan nasab. Nanti kita jelaskan satu persatu. Bahkan ini penjelasannya agak panjang nih, Bu. Yang kedua, wa ta'nu bil ansab, yaitu mencela nasab, mencela garis keturunan. Kemudian yang pembahasan di kita ini adalah wal istisqa'u bin nujum, yaitu mereka mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu, atau ada makna lain mungkin meminta hujan kepada bintang-bintang, dengan bintang-bintang. Dan yang keempat, yang termasuk amalan jahiliyah nih, Bu nih, wan niyahah. Artinya apa? Meratapi mayat. An-naihatu idza lam tasub qabla mautiha. Orang yang meratapi mayit, jika ia belum bertobat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang-orang yang meratapi mayat, niyahah itu artinya meratapi mayat, dan dia tidak bertobat sampai dia dipanggil atau ajal menjemput, maka di hari kiamat ia dibangkitkan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantelnya yang bercampur dengan penyakit kudis. Nah, syarah hadis yang mulai ini, Bu. Dalam hadis yang mulai ini terdapat 4 perkara yang Nabi SAW sebutkan. Semua perkara ini adalah termasuk perkara jahiliyah. Dia dinisbatkan kepada bentuk perkara jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah, ibu-ibu. Akan tetapi memang harus dipahami, Bu, perkara-perkara tersebut ternyata dikabarkan oleh Nabi SAW belum ditinggalkan sampai hari ini. Oleh karena itu adalah dalil bahwa terkadang pada diri seorang muslim itu dirinya ada perkara jahiliyah. Akan tetapi, nah ini, Bu, sekali lagi nih, akan tetapi orang yang memiliki di dalam dirinya perkara jahiliyah tidak dikatakan bahwa dirinya itu merupakan orang jahiliyah. Nah, hati-hati ya, Bu ya. Jadi misalkan ada orang yang terjatuh dalam kebiasaan, ternyata kebiasaannya termasuk jahiliyah, kita jangan katakan dia orang jahil. Dia hanya terpelosok dalam satu perkara yang diantaranya adalah merupakan perkara orang-orang jahiliyah. Jadi jangan kita bilang orang jahiliyah itu. Kok tahu itu perkara yang dilakukan dia tuh? Jangan. Wala yajuz. Ya, tidak boleh menisbatkan demikian. Hanya saja, ibu rahmakumullah,
kita katakan bahwa dia melakukan perkara yang merupakan sisa-sisa dari perkara-perkara orang-orang jahiliyah. Jadi jangan dikatakan dia orang jahiliyah. Hal ini sebagaimana terjadi pada seorang sahabat besar, Ibu, yang dinamakan, yang bernama Abu Dzar. Pernah mencela Bilal, nih Ibu nih, Abu Dzar pernah mencela sahabat Bilal. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi? Wahai Abu Dzar, apakah kamu menghinanya dan menghina ibunya? Jadi Abu Dzar itu ketika menghina Bilal itu dengan menyebut nama ibunya. Bapak ibunya itu kan seorang budak. Betul Ibu ya? Bilal bin Robah. Robah itu budak. Begitu juga ibunya. Maka mungkin Abu Dzar mencela Bilal dengan menyebutkan nama ibunya yang memang budak, seorang budak. Nah, maka Nabi bertanya, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummah? Bi ummi, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina Bilal dengan menghina ibunya? Apa kata Nabi? Innaka mru'un fika jahiliyatun. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Nah, Nabi tidak langsung memvonis kamu Abu Dzar termasuk orang jahiliyah, bukan. Tapi Nabi mengatakan, Abu Dzar apa? Sesungguhnya dalam dirimu wahai Abu Dzar masih terdapat sifat jahiliyah. Jadi jangan langsung. Nah, memang ini bagian dari lisan juga Ibu, bagian dari apa namanya, kehati-hatian lisan kita untuk tidak mengucapkan hal yang ya. Contoh misalkan ya, mencela nasab nih, kan mencela nasab namanya itu ya. Karena kan Bilal itu kan nasabnya dari budak, gitu kan? Bilal bin Robah itu nasabnya keturunan apa namanya, nenek moyangnya itu siapa? Orang budak. Tapi sebenarnya kalau Ibu tahu nih, banyak dari orang-orang soleh selain Bilal yang juga keturunan budak, Bu. Keturunan budak. Coba siapa yang tahu keturunan budak selain dari Bilal? Itu zaman sahabat. Sekarang zaman ini kesini tabiin itu. Ibu kenal 4 imam mazhab yang pertama siapa? Al-Imam Abu Hanifah, ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau keturunan budak. Masya Allah, Ibu ya. Jadi jangan, memang ibrah bagi kita pun, kita gak boleh menghina orang lain. Barangkali dia termasuk nanti orang termasuk apa? Orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang ulama besar, pernah dengar Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Dengar ya? Itu juga beliau rahimahullah ta'ala keturunan budak. Aku juga budak Ustadz, budak Garut. Beda tuh ya. Itu mah orang, namanya budak tuh orang. Kalau ini budak. Kalau budak tuh apa sih Bu ya? Menurut Ibu? Ya budak itu ya sesuatu yang bisa diperjualbelikan kan? Orang dijual beli tuh. Ya pada zamannya memang boleh, pada zamannya waktu itu kan. Nah, sekali lagi, mencela nasab itu merupakan bagian dari perkara jahiliyah. Demikian juga perkara, di antara perkara jahiliyah adalah nih, di antaranya nih, wanita keluar dari rumahnya dengan berhias. Wanita keluar dengan berhias, itu ternyata bagian dari kebiasaan siapa? Jahiliyah. Apa kita bilang mah ibu orang jahiliyah ya? Jangan dulu. Kita katakan dia terjatuh dalam perbuatan yang sering dilakukan oleh orang jahiliyah. Dalilnya mana Ustadz? Ibu buka di surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna
wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu hai para wanita tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu juga melakukan demikian. Emang nggak boleh keluar Ustadz? Maksudnya kalau nggak ada kebutuhan di rumah aja gitu Bu. Tapi kalau memang ada uzur seperti ibu belajar, ibu ngantar anak, ya, ibu belanja, ada keperluan, silakan ibu keluar, tapi jangan bersolek. Mau ke pasar, bersoleknya keterlaluan kan? Muter-muter, ibu udah dapat apa? Belum dapat apa-apa, cuma muter-muter doang. Ya, agar dipuji dan seterusnya ya. Jadi betapa banyak kita melihat wanita sekarang yang jika keluar pasti berhias ya. Makanya berhias itu ada yang sederhana, ada yang berlebihan. Maka kita katakan mereka itu melakukan salah satu kebiasaan jahiliyah, tapi kita tidak mengatakan mereka wanita-wanita itu wanita-wanita jahiliyah. Iya, nggak boleh ibu, karena memang keluar rumah itu sebenarnya kalau ada udzur falyatafaddal, ya, bisa dibolehkan, ya, selama menjaga dari fitnah. Apa saja Bu? Satu, ya, tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Kalau keluar rumah pakai minyak wangi, kalau di rumah nggak pakai. Justru kebalik. Di rumah pakai minyak wangi boleh, kalau di luar keluar jangan. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai minyak wangi Bu, boleh tapi nggak keluar gitu. Karena apa Bu? Yaitu fitnahnya besar wanita itu, fitnahnya besar, ya, dan itu luar biasa Bu ya. Nah, masih ada waktu Bu ya? Apa saya cukupkan? Insya Allah sebenarnya akan saya bahas hadis ini, yakni mengenai 4 perkara yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu bil ansab, wal istisqa bil anwa atau bin nujum. Kemudian yang keempat an-niyahah. Mungkin saya tunda ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang bulan depan, ana izin Ibu, kecuali diganti kecuali diceng ya, dimajukan, karena insya Allah di tanggal 15 Agustus saya akan berangkat lagi mendampingi jamaah umroh selama 13 hari insya Allah. Oleh karena itu di minggu keempat bulan Agustus ana izin, kecuali boleh diajukan ke pekan pertama, pekan kedua berangkat. Jadi pekan pertama, Selasa pekan pertama, ya, Selasa pekan pertama saya bisanya, pekan kedua pas hari pemberangkatan. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah ya kita lanjutkan masih membahas mengenai bab ke-29 ini. Ya, baik, selebihnya kalau ada pertanyaan Ibu, fal yatafadhal. Kalau tidak ada saya cukupkan. Ya Ibu ya. Baik, kalau tidak ada, nas'alullah istiqomah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak ibu-ibu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu atas kebodohan saya pribadi. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali, dan mohon infonya Ibu ya. Kalau bisa atau jadi di minggu pertama, maka mohon infonya biar saya siap-siap ya. Terima kasih Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.